Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di tahun ini, teman-teman. Awal tahun 2023. Alhamdulillah sudah berkurang usia kita. Dari jatah yang ditentukan oleh Allah sudah berkurang lagi 1 tahun. Introspeksi atau muhasabah dari kita semua, apakah ingin menjadi yang lebih baik daripada kemarin, apakah ingin stagnan saja daripada yang kemarin, atau ingin yang harapan-harapan teman-teman. Masing-masing orang punya harapan, masing-masing orang punya keinginan, masing-masing orang punya kebijaksanaan. Kalau saya sih tetap ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama, karena ya itu yang dihadiskan oleh Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Hari ini adalah hari Kamis, teman-teman, hari Kamis, tanggal 5 Januari. Ini tadi pagi-pagi saya kok ingin membahas salah satu topik yang sebenarnya dikatakan penting, itu juga nggak penting amat, tapi dikatakan nggak penting itu semuanya kita semua sebagai manusia yang normal itu biasanya sering mengalami. Lah, untuk menanggulangi atau untuk menghadapi masalah itu, untuk menghadapi masalah kecil yang sebenarnya nggak penting itu, mungkin teman-teman punya solusi, mungkin teman-teman punya cara menghadapi yang elegan, yang nyaman. Itu tadi pagi saya sharekan ke teman-teman. Saya bagikan pertanyaan, bagaimana cara mengurangi kecemasan di dalam usaha. Kalau bisa menghilangkan kecemasan di dalam usaha kita. Ini tadi pagi saya lempar pertanyaan seperti itu. Alhamdulillah, karena mungkin kita sefrekuensi, karena mungkin kita sepaham, teman-teman. Meskipun lain agama, kadang-kadang meskipun lain agama, lain keyakinan, cuman fahamnya itu sama, sefaham dalam hal kehidupan atau dalam hal berusaha. Banyak yang memberikan solusi, banyak yang memberikan jawaban, dan jawabannya itu memang sesuai dengan syariat agama masing-masing. Yang agamanya Islam ya memang sesuai dengan agama Islam. Yang agamanya Nasrani mungkin ya sesuai dengan agamanya Nasrani. Yang agama Hindu atau Buddha sesuai dengan agama. Tapi semua itu saya lihat itu semuanya itu ya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan tidak ada yang melenceng, dan tidak ada jawaban itu yang tidak masuk akal, teman-teman. Ada dari Mas Saifuddin. Mas Saifuddin itu menjawabnya seperti ini. Saifuddin itu, yang penting jangan dipikir, jangan banyak berpikir, dan diikhlaskan saja. Ya, kalau jawabannya seperti itu, ya memang dari dulu ya seperti itu. Karena saya yakin dari teman-teman kita semua ini, yang semuanya berkeyakinan bahwa harta benda ini yang ada di tangan kita, yang ada kita pegang, itu semuanya kita yakini bukan milik kita, itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umat Nasrani mungkin titipan dari Tuhan. Tapi seberapa yakin kita bahwa kita tanpa memegang harta, kalau memang harta kita mungkin bukan milik kita, ya berarti kita nggak boleh, jangan terlalu berpikir harta. Tapi kenyataannya nggak seperti itu, teman-teman. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia pasti tetap butuh apa yang bekal untuk di dunia ini, pasti butuh itu seperti itu. Dari teman-teman ada yang Pak Ferry itu memberikan pendapat kalau memang sebenarnya kecemasan itu datangnya dari setan,
Kecemasan itu datangnya setan mengajak kita untuk cemas, supaya kita tidak yakin bahwa Allah itu ada. Itu seperti itu, pada prinsipnya seperti itu. Tapi dari sekian pendapat itu tadi pagi, teman-teman, saya punya kesimpulan, dan semua ini saya simpulkan dari pendapatnya teman-teman yang ada di Sharing Solusi. Dan ini sebagian saja pendapat saya, tapi pendapat dari teman-teman saya yakin, dan saya sudah izin kepada teman-teman yang ada memberikan pendapat untuk saya sharingkan di video ini. Bagi saya seperti ini, kalau kita ingin menghilangkan atau kita ingin mengurangi rasa cemas dalam dunia usaha apapun, terutama toko bahan bangunan. Yang saya geluti adalah toko bahan bangunan. Prinsip yang pertama adalah yang hakiki memang yaitu tadi katanya Mas Saifuddin, jangan terlalu berpikir terhadap dunia dan banyak ikhlasnya. Ya memang hakiki ya itu apa namanya, ikhtiar ukhrawi. Kalau menurut saya itu ikhtiar batiniah seperti itu. Tapi ikhtiar lahiriah, kita harus punya ikhtiar lahiriah. Yang saya rasakan sekitar 3 tahun, 2-3 tahun terakhir, karena saya sudah tidak punya angsuran, di angsuran konvensional maupun angsuran bank. Itu rasanya memang nyaman, teman-teman. Saya tidak mengatakan, oh Anda harus menghilangkan utang atau enggak. Itu yang saya rasakan, teman-teman, yang saya rasakan. Karena saya juga pernah ngambil utang kredit di bank, di Pegadaian, dan lain-lain. Yang sering saya ceritakan seperti itu. Cuman yang saya rasakan 2 atau 3 tahun ini, karena saya sudah tidak mempunyai angsuran yang tetap. Angsuran tetap itu angsuran yang ditentukan tanggalnya, yang ditentukan jumlahnya, yang ditentukan bulannya. Dan rutinitas seperti itu. Nah, sejak tidak punya angsuran seperti itu, ya Allah, alhamdulillah, nyaman banget. Toko sepi juga, nggak pernah apa namanya was-was banget. Ya was-was sih, was-was teman-teman. Cuman nggak banget, nggak pernah stres. Saya dulu pernah merasakan stres, teman-teman. Angsuran terlalu banyak, ya memang beban sih. Stres itu memang rasanya karena beban, karena tekanan, karena banyak tekanan yang akhirnya menimbulkan kita stres. Dan untuk kembali lagi ke topiknya, teman-teman ya. Kalau kita ingin tidak terlalu banyak cemas, yaitu tadi, usahakan semaksimal mungkin untuk mengurangi beban-beban angsuran yang pasti. Terus yang kedua, di dalam usaha toko bahan bangunan, kita kalau ingin mengembangkan, itu harus mengukur diri, mengukur kemampuan kita. Mengukur kemampuan kita untuk berkembang itu sebatas apa. Karena toko bahan bangunan itu semuanya penuh dengan ketidakpastian. Tapi kalau memang kita sudah bisa mengukur, oh kemampuan penjualan harian seperti ini, kemampuan penjualan bulanan seperti ini. Nah, itu kalau kita ingin mengembangkan, kita harus ukur dulu. Oh, kemampuan saya segini. Ya kita kembangkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Itu nanti nyaman, teman-teman. Nyaman dan continue. Daripada kita ongso-ongso, orang Jawa bilang, daripada kita gerusa-gerusu. Ingin mengembangkan, ingin kelihatan tokonya besar, ingin kelihatan tokonya itu bagus. Ngambil dana dari dana utang bank, itu nanti yang menanggung akibat seperti itu ya tokonya sendiri. Akhirnya tokonya itu berat, tokonya itu bebannya itu terlalu berat, teman-teman. Karena apa? Beban yang tidak perlu, yang tidak semestinya dibebankan kepada toko, itu dibebankan kepada toko. Kalau memang operasional, biaya operasional itu memang bebannya toko, teman-teman. Pemeliharaan kendaraan itu bebannya toko memang. Gaji karyawan itu memang beban toko. Tapi kalau untuk bunga bank itu sebenarnya bukan beban toko, asalkan kita bisa memanage, asalkan kita bisa mengambil modal dari non bank.
Contohnya ya kayak apa? Kayak yang di ngambil utang di supplier. Kalau di supplier kan kita seandainya waktu sepi, asalkan order kita juga kita atur, nanti kita pembayaran kita juga longgar, sepi. Kalau barang kita masih banyak, ya nggak usah ngambil lagi. Setelah itu pembayaran meskipun sudah jatuh tempo, kalau di supplier teman-teman, asalkan track record kita itu bagus, track record kita kemarin-kemarin itu bagus, tidak pernah nunggak dan tidak nakal, itu insya Allah supplier itu memaklumi, pasti memaklumi, karena kondisi pasti karena kondisi, ngomong apa adanya karena kondisi. Kalau ada ya kita bayar, kalau belum ada yang ngomong apa adanya, belum ada, gitu saja teman-teman. Kalau utangnya di supplier. Tapi kalau Anda utangnya di bank atau di manapun, itu tidak bisa seperti itu, nggak bisa disemayani, nggak bisa dijanjikan, nggak bisa ditunda. Hari ini harus hari ini, tanggal ini harus tanggal ini. Nggak apa-apa ditunda nanti, tapi kalau sampai tunda nanti Anda kena denda. Seperti itu. Lah itu yang membuat kita cemas itu seperti itu. Untuk mengurangi seperti itu usaha lahiriah teman-teman, usaha lahiriah seperti itu. Dan toko yang saya katakan kalau kepingin lawannya cemas itu kan nyaman teman-teman, lawannya cemas itu kan nyaman, makanya saya ingin punya toko yang nyaman. Nah kalau kepingin nyaman sudah saya saya bahas di Magelang kemarin. Kalau kepingin nyaman ya toko harus diatur untuk mengurangi kecemasan juga karena sudah ada prediksi. Prediksi itu sama dengan ramalan cuaca. Tapi ramalan cuaca dan prediksi kita itu kan otomatis itu karena berdasarkan data fakta teman-teman. Kalau catatan utang kita tanggal ini yang jatuh tempo ini, tanggal ini yang jatuh tempo ini, kan itu sudah merupakan catatan dan dasar untuk memprediksi ya teman-teman. Kalau tidak kita atur, nggak tahu tanggal ini tagihannya berapa, siapa saja yang waktunya jatuh tempo. Kalau yang sudah diatur, tahu teman-teman, oh ini masih belum jatuh tempo, kita menunda juga nyaman. Oh ini sudah urgent, waktunya dibayar, harus dilunasi karena sudah temponya sudah kelewatan. Nah, kalau diatur seperti itu, insya Allah itu juga mengurangi rasa cemas teman-teman. Ya ini pendapat saya sih. Kalau tadi sih memang ya teman-teman juga seperti itu, semuanya pendapatnya juga seperti itu. Kita jangan terlalu berpikir karena beban. Cemas itu rata-rata karena beban. Cemas itu rata-rata karena beban. Dan ada lagi dari teman-teman, ini pendapatnya teman-teman juga. Jangan takut dengan hal yang belum terjadi. Ya memang iya. Kita tidak boleh takut dengan hal yang belum terjadi. Yang menimbulkan cemas itu kan memang yang belum terjadi. Tapi kalau menurut saya, meskipun itu belum terjadi, kalau memang tagihan waktunya jatuh tempo, apalagi utangnya utang bank, itu meskipun belum terjadi, berarti kan sudah ada kepastian sebelumnya. Belum tentu, jangan takut nggak bisa bayar angsuran. Yo, kalau memang angsurannya sudah berat, tapi kemampuannya itu nggak imbang, ya mesti cemas lah teman-teman. Sekarang angsurannya per bulan katakan 10 juta, tapi pendapatannya dan biaya hidupnya tidak mencukupi untuk itu, ya pasti cemas. Ya itu pendapat saya teman-teman. Semoga bermanfaat sedikit ini, dan saya ucapkan semoga kita lebih bersemangat lagi di tahun 2013. Semoga usaha kita makin baik, usaha kita makin berkembang, usaha kita makin berkah. Demikian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.